putranya Kiai Sodri juga. Ada Tata Sofyan, stafnya beliau. Ini Ferdi, Haji Ferdi Manto. Ini gimana? Oh iya. Yang membawa kemarin Gus Aryo tadi, calon Menteri PUPR. Ini gimana ceritanya? Kitab ini ditulis itu gimana ceritanya? Nah, coba cerita. Kenapa pilihannya? Ini kan Bulughul Maram kan ada 2 sarah toh. Iya. Yang paling terkenal kan Ibanatul Ahkam. Dan Subulus Salam ya. Subulus Salam. Ini pakai bahasa Arab apa bahasa Arab Betawi? Bahasa Arab Indonesia ya. Secara dia mungkin dipengaruhi dengan latar belakang dia seorang Betawi ya. Makanya itu mudah sekali untuk dibaca. Iya, biasanya gitu. Kalau bahasa Arabnya orang Indonesia lebih gampang. Lebih gampang ya. Kayak kitab-kitabnya Sinau. Ini kan kelihatan. Iya. Saya kan sering banyak baca kitab, jadi lihat aja kelihatan. Pasti. Makanya mudah. Terus kenapa pilihannya Bulughul Maram? Kalau Dari sekian kitab yang iya. Kalau alasan yang enggak kira-kira aja kalau kira-kira ya begini, yang saya tahu karena memang saya juga ikut pengajian beliau dari awal sampai akhir. Nah, beliau sempat tertarik mengarang kitab ini lantaran memang ini belum ada orang di sekelas beliau di zamannya yang mengarang kitab yang mengikuti tradisi yang ada di wilayah dia di wilayah Jakarta itu. Maksudnya tradisi pembenaran apa tradisi untuk mengenal beberapa mazhab dalam satu teror fikih itu ditinjau dari beberapa mazhab. Bahkan di luar mazhab yang 4 pun beliau juga menyampaikan itu. Sempat ngomong gini juga, kalau bahasa dia Betawi kan gua gitu ya. Kata dia kalau gua sekarang mungkin lebih dari segini, karena pada waktu itu beliau juga ada keterbatasan referensi. Kan beberapa tukilan beliau itu banyak ke Syarah Abu Daud, Syarah Kutub Sita. Banyaknya Abu Daud, Fathul Bari, Satu Syari dan apa yang lain itu Fathul Ahwadinya itu mungkin gitu. Dia mengatakan kalau gua sekarang waktu dia ngaji, saya ngaji dengan beliau mungkin lebih dari ini. Ya maksud saya gini, biasanya kalau tradisi ulama kan cari pembenaran. Misalnya gini, orang Indonesia itu kan pakai jilbab, ya pakai yang wajahnya kelihatan. Nah biasanya mereka kan juga takut kalau nggak dianggap Islami. Banyak cerita, memang kalau dalam mazhab Syafi'i kan keras. Jami'u badanil mar'ah aurah ilal wajhi wal kafain aja fi sholat toh. Nah, kalau khorijah sholat kan jami'u badan itu aurah. Terus ya Indonesia kan terkenalnya Syafi'i. Nah, tapi di bab itu ngikuti Hanafi. Jadi pembenar. Ya makanya saya bilang ngarang itu kadang ya bela komunitas baru. Akhirnya terus kita nyaman kan, karena perilaku sosial kita yang begitu ternyata ada pembenaran dari mazhab. Terus contoh lagi saya sering membela Wali Songo itu dalam kitab Al-Minanul Kubro itu dijelaskan semua orang amil, semua orang alim itu amil. Terus ditanya, kan tidak semua orang alim itu melakukan ilmunya. Jawabannya pasti melakukan ilmunya, walau di masalah dan wahidah, disebut dalam satu masalah. Contoh paling gampang gini, orang yang nggak sholat, yang nggak puasa, itu di Indonesia nggak ada yang nikahin keponakannya, nggak ada yang nikahin ide beli. Artinya muharramatun nikah, wanita yang haram dinikah. Itu orang paling fasik pun melakukan hal. Itu tidak ada ceritanya orang Indonesia yang nggak kenal Islam pun menikahi keponakannya. Ya betapa hebatnya Wali Songo sampai menanamkan nilai yang orang nggak paham pun, nggak santri pun nggak ada yang nikahin keponakan, nikahin. Artinya yang tidak disahkan oleh Islam itu nggak jadi perilaku, itu kan luar biasa. Nah itu kita ingin Islam itu harus sampai seperti itu. Misalnya ada orang nggak sholat, nggak puasa, kalau putrinya nikah mengundang dia, takutnya nikahnya nggak sah. Hanya mereka masih ingin ada garansi nikah putrinya itu sah.
sehingga mengundang apa? Kiai. Nah kita ada kadang yang angkuh ya, ininya nikah itu dia, nggak ada lelaki perempuan kumpul, nggak ada alat musik. Oke lah itu kebaikan, tapi nggak boleh. Saya ulang lagi, oke itu kebaikan, tapi nggak boleh keangkuhan ini sampai menafikan mereka juga punya sisi baik. Gitu loh, maksud saya ingin nikah secara sah, kiai. Ternyata yang dinikahkan juga wanita yang sah, hanya tidak keponakan, tidak orang yang haram di nikah. Padahal itu bukan santri. Ya padahal itu udah santri gitu. Nah ukuran sukses perjuangan, namanya siapa tadi kan? Fakhruddin. Ukuran perjuangan sukses itu kalau orang nggak santri pun melakukan. Karena kalau santri soleh itu kan akeh tunggali dorong jauh, nggak wajar. Makanya kalau saya pernah ketemu wartawan dulu di Jogja, sering cerita. Guyonannya malah lebih ekstrim. Di Indonesia itu yang maling saja bermadzhab. Tanya, ketika kerusuhan Mei itu daging anjing sama daging babi nggak ada darah. Masih mikir sapi sama. Masih mikir haram. Ya, padahal penjara ya. Tapi kulkas diambil kan? Iya. Karena nggak najis. Iya, udah najis. Tapi MUI mengeluarkan sertifikat halal kulkas. Nggak artinya gini loh. Andaikan malingnya ditanya, penjara ini cerita wartawan. Kenapa kamu nggak nyara babi sama anjing? Katanya haram. Artinya jara saja masih mikir ini najis, ini enggak, ini halal, ini enggak. Dia orang fasik, pencuri itu kan orang fasik, tapi masih ada hukum yang dia lakukan. Itu suksesnya dakwah. Ya makanya kata Imam Saroni, jangan pernah kamu bilang orang Islam itu tidak melakukan hukum Islam. Ada satu dua yang pasti mereka lakukan. Maksudnya, makanya di sini sering ya, kampung-kampung sebelah, ada kiai rata-rata muridnya bapak atau muridnya Mbak Mon atau muridnya keluarga kita. Ada orang mati oplosan minuman sampai mati. Segala macam oplosan sampai mati. Ya kiai-kiainya datang ke sini, terus saya datang ke jenazahnya karena matinya oplosan. Saya bilang kalau kiai terbaiknya jangan. Tapi kalau kamu mudin atau kiai umum ya datang. Karena kalau kamu tidak datang, berarti nanti ada model pemulasaraan jenazah yang tidak Islam. Jadi anggap saja kamu datang mempertahankan kalau mayat itu dimandikan, dikafani, disolatkan. Kalau orang soleh nggak datang, nanti mereka bikin cara baru. Karena mereka punya komunitas juga kan para pemabuk. Bukan air mawar nanti Gus. Nah ya, air mawar. Nah, maksud saya ulang lagi. Dulu wali-wali ya datang ketika santri itu ada yang beliau berpakaian Islam ya apa ya diajarin sama wali-wali. Karena pakai kaidah malayudrokukul. Ini cerita-cerita gitu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Nah sekarang semenjak orang ingin ideal untuk Islam menjadi kacau. Karena apa-apa harus ideal, harus sempurna. Karena dulu bayangan wali-wali gitu. Orang pembenan dia diajari, orang di tengah mabuk ya diajari. Ya, mereka meskipun salah dalam berpakaian, tauhidnya benar. Kadang salah dalam berpakaian, nikahnya sah. Padahal di nikah itu mungkin dengan jauh ya kan, dia ada sinden segala macam. Tapi kita tidak menghalalkan, tidak. Bukan masalah kita menghalalkan, mengharamkan. Betapa sisi poin Islam harus terlaksana, meskipun tidak ideal. Jadi malah itu dulu. Finalnya adalah ketika membentuk negara Mataram sampai sekarang lama-lama jadi Indonesia juga. Hukum itu diterapkan resmi di KUA. Jadi kalau ada orang nikah, betul ini perempuan anak bapak, iya. Berarti sama dengan yang sah jadi wali itu bapak kandung. Karena takutnya bapak tiri atau bapak angkat. Masa KUA tahu itu kalau nggak dipaksakan hukum Islam? Perempuan ini dipastikan ada istri orang lain. Bahkan kalau terkenal pernah nikah harus ada surat merah bukti kalau tidak dicerai. Artinya hukum kita jalan, nggak boleh nikahi orang yang istrinya orang lain. Itu buat orang nggak sholat pun cara nikah ya seperti itu. Ini cerita betapa banyak hukum yang sudah jadi nilai bersama. Malah jadi hukum positif Gus ya. Ya makanya ini cerita. Tapi kalau kita menuruti ideal, apa artinya nikah kalau laki perempuan kumpul ada alat musik ada ini itu. Tahu kan saya kalau al-ijian, jadi malah itu dulu. Makanya terus tradisi kiai-kiai itu kalau ada nikah meskipun di situ ada dengan tanda petik
ada sedikit-sedikit kesalahan maksiat, rata-rata tetap paling nggak mempertahankan nikah ini Islami. Ada doa, ada sholawat ke Rasulullah, ada harapan. Dengan dia mencintai orang soleh dan minta didoakan orang soleh, berarti orang soleh ini kan jadi idola ini. Dan insya Allah barokahnya itu suatu saat keluarganya akan baik lebih. Daripada yang soleh, daripada yang soleh mensyaratkan ideal, karena di situ ada alat musik atau keharaman kita ada datang. Akhirnya acara ini nggak ditunggu orang soleh. Dan semua suasananya maksiat dan mereka dendam orang soleh karena kita nggak mau. Betapa bahayanya umat ini kalau dendamnya sama orang soleh. Bahaya banget ya. Hanya karena si soleh ini mempertahankan keidealan. Idealismenya. Dulu ada penceramah Gus yang menyebutkan isyhadu bi anna hadhil janazah min ahlil khair, karena dia tahu ini preman dia tidak jawab khair. Nah itu Karena idealis. ini orang tukang mabok min ahlil khair. Jadi dia diam aja nggak jawab gitu. Ada yang tanya ya, saya bagaimana menyaksikan dia orang baik? Itu gimana Gus menyikapi? Saya berkali-kali kalau di sini orang yang ngaji saya tak kasih tahu. Bahwa orang mabuk kayak apa, lalu disunjaskan orang baik ya baik. Alasannya apa? Sekarang nggak bisa mabuk lagi. Logis banget. Jadi semua keburukannya berakhir baik kan? Sudah baik gitu Sudah ya? baik karena semua keburukannya berakhir. Selesai. Kalau di daerah sini itu masyhur, ya itu sudah ajaran keluarga kami dulu kan. Nabi kan ngajarin doa gini, ahyini maka natil hayat khairan wa ta'afani maka natil wafat khairan. Jadi pilihan hidup itu, misalnya saya masuk di muda, saya itu masuk dia nggak takut mati, meskipun saya tahu saya belum ideal. Setidaknya mati itu mengakhiri potensi maksiat. Mungkin sekarang hingga detik ini kita ada zina, hingga detik ini kita ada korupsi, yang bisa jamin sampai depan itu siapa? Jadi dengan mati kan terjamin. Selesai. Jadi kita harus kadang-kadang lihat mati itu akhir dari segala keburukan, sehingga kita tidak perlu takut-takut banget. Jadi segampang itu ajaran Islam. Jadikan hidup kalau hidup itu lebih baik, jadikan mati kalau mati itu lebih baik. Kita sekarang mungkin tidak maksiat, tapi kan potensi maksiat. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya kematian ya. Tapi jangan dulu diri. Nah maksud saya tadi teruskan. Nah pengarang itu tipikalnya dua, membela kultur negaranya atau gimana. Jadi ketika kiai-kiai Indonesia kembali ke sistem pengarangan ya, ketika kiai-kiai Indonesia kenapa sering sampai jinak tadi semua apal malah yudrukukul layu trokukul, karena cari pembenaran dan alhamdulillah itu memang benar. Misalnya ada keponakan pakai celana jeans, nggak pakai jilbab, datang ke pernah pakai ke Bali yang jadi kiai yang nggak diusir. Pikirannya piro-piro masih mau dulan, kena dikandani. Bukan langsung wah kamu ponakan kiai nggak pakai jilbab jangan ke sini. Karena sekali begitu silaturahim terputus dan ada proses pengajaran. Jadi kalau masih sering main kan dari sedikit-sedikit diharapkan nanti lebih baik. Apa yang motivasi kita begitu? Lagi-lagi kayak tadi malah hidrokukulu, lah hidrokukulu. Jangan karena dia tidak disebabkan kemudian tidak dapat akses ngaji. Tapi kita bukan untuk konteks menghalalkan atau mengharamkan, ini cerita. Semua ini proses karena hidup tidak final. Itu hebatnya Indonesia gitu. Jadi kiai dulu setiap generasi dia sendiri. Al-Maisur, Laislusubil, Maksud. Yang paling terkenal malah itu dulu. Jadi kalau orang-orang dulu zaman Wali Songo datang ke pengajaran tauhid ada yang bareng gunang-gunang semacam alat musik. Yang penting tauhidnya benar, satunya benar dibenarin dulu sedikit demi sedikit sampai. Makanya kata ahli tafsir kan Islam tidak pernah menghalalkan mabuk, tapi menghentikan haramnya mabuk itu lama sekali. Periode Medina itu sampai 3 kali model penurunan. Itu artinya apa? Semua itu bertahap. Padahal Islam nggak pernah menghalalkan mabuk. Tapi untuk mengharamkan sampai 3 nuzul, 3 nuzul kan? Pertama masih dianggap nikmat kan ceritanya gini, sahabat itu kan waras itu udah mabuk. Perang sama orang kafir yang setengah mabuk, setengah mabuk itu kan kendul sekali. Nggak sadar. Yang sini waras kan agak-agak takut. Singkat cerita akhirnya kan nggak imbang. Nah, makanya pernah ada istilah tatakhizuna minhu sakarah wa rizqan.
Jadi wamin sama rotit nahi wal akna tak itu namanya bisa. Tapi saya ulang lagi, tidak pernah menghalalkan. Islam tidak pernah menghalalkan, tapi pernah mendiamkan. Ya, sama seperti banyak kiai nggak pernah menghalalkan orang berpakaian, misalnya pakai kemben. Tapi lama sekali pernah mendiamkan. Beda loh, menghalalkan sama itu kan seperti Anda punya anak didik, anak pang atau anak-anak yang kayak motor. Pernah mendiamkan, tapi bukan berarti menghalalkan. Karena ada waktu, butuh waktu. Itu pernah Quran bilang tak itu namanya sakar. Dan pernah ngaku ikut fihima ismun gabir, tapi masih disebut wamana itu jelas. Akhirnya nyon saya sebagai sahabat itu kalau pas perang ya agak-agak sakaron, sehingga terus podo kendel. Pernah ada beliau seperti itu ya. Ya meskipun tidak sahabat yang agak biru sahabat, ada yang papan atas. Nggak mungkin kayak kamu lagi. Tidak kiainya lah istilahnya. Masih disebut lama nabi karena barokahnya agak mabuk itu. Masih ada manfaatnya. Karena dulu nggak fair kan yang satu agak mabuk, sini waras dia takut, ini nggak takut mati. Nah terus baru ada kejadian seorang sahabat ngimami karena habis mabuk. Kuliah jual gafirun, dia bilangnya abudu mata budu lanya dibuang, bukan la abudu tapi abudu. Akhirnya terus ada pelarangan. Ya kalau mau ngimamin sholat, ya jangan mabuk, nanti Qur'annya jadi kacau. Ayatnya masih diharamkan kalau dekat sholat, jadi kira-kira gini, kalau habis subuh masih boleh mabuk, nanti kalau jam 11, jangan. Habis zuhur boleh lagi, kalau nanti kan. Makanya latak profis sholat atau antum sekarang, hatta ta'lamu ma taqulu. Sehingga haram kedua itu, ya kalau dekat-dekat sholat, jadi kalau habis sisa ya agak boleh lama. Semuanya ada. Nah ini supaya kita yang jadi dai itu tahu semua itu ada tahapannya, nggak langsung ideal gitu. Iya. Termasuk ngomong ya. Apa? Ngomong. Iya ngomong anak. Ya ngomong tua itu kok jenengan ya. Nah baru ketiga karena mabuk itu menjadikan konflik, yaitu ketika Sayyid Hamzah bin Abbas itu motong hewannya Sayyidina Ali. Walhasil terus hewan-hewan yang mestinya milik seseorang yang sangat berharga sama orang mabuk kadang dipotong begitu saja, dihambur-hamburkan. Terus ketika gejolkan dulu orang itu saling teriak gara-gara setengah mabuk jadi bentrok. Mestinya sentilan-sentilan kecil dulu hanya menjadikan hal-hal sepele juga gara-gara mabuk jadi perang besar. Nah terus baru Quran turun secara ekstrim. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, baru haram secara 100%. Total. Tapi itu pelajaran bagi kita, sesuatu yang jelas negatifnya saja lama sekali Allah mendiamkan. Saya tidak bilang menghalalkan, lama sekali Allah mendiam. Nah itu kira-kira kayak Kiai Jawa dulu. Gambaran wali Jawa kan gitu, orang datang ke Kiai itu pakai kemben, pakai pakaian yang sangat belum Islami kan. Tapi ya dibiarkan. Tapi saya bilang tidak pernah dikalahkan, tapi lama sekali dibiarkan. Ya karena mereka prioritasnya tauhid tadi, tauhid, sholat yang pokok-pokok. Nah kira-kira ya seperti itu. Jadi sama seperti Islam pernah lama sekali nggak membicarakan tahrimul khamri, haramnya maisir dan seterusnya. Jangan menggunakan kaidah diam tanda setuju ya. Nah, makanya jangan sampai kita ini bikin metode yang salah. Makanya saya mohon yang ngerawat yang memiliki ya istri semuanya orang ngerawat. Saya bilang kaidah Malaidrokupul itu harus kita hidupkan lagi gitu supaya nggak tertandingi oleh diam tanda setuju tadi. Diam tanda proses gitu. Diam tanda apa? Diam tanda proses ya. Ya saya kalau jalankan. Saya pernah ngisi acara di Jogja sama profesor-profesor sama dokter. Saya beri contoh, nggak bersikap sama keras itu akibatnya sama. Saya beri contoh, Anda kiai misalnya, paling gampang contoh kan Anda kiai atau dai, karena ini wilayahnya dai itu, Anda kiai atau dai punya keponakan kamu itu pacaran sama cowok, dia tidak pakai jilbab, tidak pacaran. Kamu milih ekstrim, dia itu tidak keponakan saya pacaran terus. Corong Jawa ngalor ngidul sama cowok gitu ya. Yang satu lunak, ponakannya ke situ ya agak ditegur, ya agak dibina. Akibatnya sama. Yang ekstrim menjadi tidak didik karena mengusir. Lagi. Yang ekstrim akibatnya tidak didik karena mengusir. Yang terlalu lunak juga agak didik karena malah dia tadi diam tanda setuju. Nah, main ke Pak Depale yang kiai nyatanya agak ditegur. Berarti kan ada
Setuju. Nah kira-kira Islam itu di tengah itu, wasat itu di tengah. Kamu ya jangan menegur yang menjadikan ponakan kamu tidak ke situ lagi. Ya jangan mendiamkan sampai dikira setuju. Nah itu artinya tengah ya di situ kira-kira gitu. Karena kalau kamu ngambil ekstrim, akibatnya kan fatal. Ponakan kamu nggak ke situ lagi, dan kamu tidak punya waktu untuk bina. Sekarang ya, tak dolani yang ngusir mendingan dolani konco bodoh abangan ini. Saya ke situ juga gak disambut, mendingan main ke keluarga yang mendukung. Kan ribet, man. Tapi yang lunak, yang nggak negur sama sekali juga bahaya karena dikira setuju. Ya, Islam itu tidak boleh ekstrem itu seperti itu. Fiqh dakwah pentingnya di situ. Iya. Soal metodologi tarbiyah pada anak. Iya, makanya tadi. Dan metode ini menjadi mayoritas atau masif kalau kaidahnya diulang. Jangan kaidah tadi yang jangan ceritakan diam tanda setuju, tapi kita ulang apa malayu dulu. Kalau tidak bisa Islam yang ideal atau perilaku syariat yang ideal, jangan sama. Ketika tadi misalnya ponakan kamu yang pacaran masih mencintai pakdenya yang kiai, berarti ada harapan karena yang diidolakan kiai. Coba kalau yang diidolakan tuh nyuwun sewu pakde yang nakal. Ketika dia punya mahabbatu ahli khair, masih mencintai orang baik, kan berkahnya mencintai orang baik itu kan luar biasa. Gitu. Ya cara mencintai man kita jaga, jangan ngomong kasar, jangan ngomong bentak, jangan Parenting. Ada parenting ilmu pengasuhan anak itu kan mengajar kata. Nah, anak diomeli terus larinya ke tetangga, Gus. Tetangganya sayang sama dia. Ternyata orang tua yang ngomong. Ya jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya kaidah-kaidah dalam Islam tadi malah itu kulub. Harus disiarkan gitu. Iya, kalau dengan itu kan nanti ini yang mengayomi kita, jadi paling hukum kita. Tapi kalau paling hukum kita, apa artinya Islam kalau nggak jilbaban? Apa artinya Islam kalau masih rendah? Apa artinya Islam kalau masih ke tempat-tempat maksiat? Pertanyaannya, kalau Islam itu dianggap kalimat syahadat, berarti kalau pertanyaannya di ekstrim kan, apa artinya baca syahadat? Apa gunanya syahadat kalau masih maksiat? Padahal kita ahli sunnah itu meyakini murtakibul kabirah itu tetap muslim. Iya kan? Jadi dengan logika begini kita darul Islam dong, Gus ya? Nah, iya makanya tadi. Jadi nggak harus. Gitu loh. Ya kan, kalau kamu bilang apa artinya Islam kalau tidak begini berarti kamu sama juga mengatakan apa artinya syahadat. Kalau masih ya. Padahal syahadat ini hadir kalimat ketika diomongkan orang kafir, diucapkan orang kafir. Yang kafirnya 70 tahun, gara-gara kalimat itu menjadi muslim. Tapi kita Ya, sebaliknya malah. iya makanya ini kan Kafir. ya cerita-cerita ilmiah jadi kan ini antum semua di. Jadi Pak Ilham di Hawa Bidul Watal ngamal gitu ya. Iya. Iya, pademonnya semua banyak semuanya. Dikit nggak dipakai gitu. Jadi kalau bapak saya pas ngajarin saya, nanti kan Kiai itu bengkel, kalau nggak sanggup nata motor rusak, ya nggak bisa jadi. Jadi kalau kamu inginnya semua umat baik, iya. Kiai itu nggak bengkel dealer. Ini sorong. Wah, Bidul Watal. Kiai itu kan dandani itu ya bengkel, kalau nggak siap nata motor rusak ya. Siap motor juga. Ya siap motor juga, siap disalahpahami. Siap bisa paham. Ya coba misalnya kamu jadi kiai, ada orang nggak bener nggak boleh datang, orang nggak bener nggak boleh datang. Sama dengan kamu bengkel ada motor rusak, jangan yang boleh kesini motor baik aja. Ini bengkel aneh kan jadi. Ini temannya dia sekampung dia bekal Cina nggak boleh dihalang sama kiainya. Teman dia dari kiai juga. Jadi disalahpahami tadi itu. Jadi metode dakwah makanya menurut saya saatnya lah kiai-kiai kayak kita ini Iya. bikin 1-2 ayat panduan dakwah. Ya tadi misalnya contoh gampang ayat Khomer saja. Khomer jelas mamnu, mamnu muharram. Tapi ada masa di mana Islam itu mendiamkan. Saya tidak bilang menghalalkan, mendiamkan. Artinya apa? Itu kan karena sudah nilai besar, saat itu sudah jadi nilai besar. Sama seperti di Indonesia. Kita melihat orang nggak jilbaban, orang pakai pakaian ala orang nasional, jadi masif. Kalau kita nganggap itu problem besar, lama-lama Islamnya yang dianggap problem itu kan kita juga mikir kan? Sama Khomer kan, kata Sayyidah Aisyah kan itu. Andai kan awal Islam langsung mengharamkan
Homer. Itu bisa orang anti Islam kan kira-kira gitu terjemahan bebasnya. Tapi saya ulang lagi, kita tidak pernah mengalahkan orang, kita tidak pernah. Iya. Tapi cukup Berproses. Ini proses sampai 3 kali tadi. Berproses. Berproses. tidak bisa bicara. Iya, makanya ini kan kita cerita aja, cerita-cerita metode dakwah. Kembali ke kitab itu tadi ya kitab dikarang itu untuk apa? Untuk bela, Iya. untuk justifikasi apa untuk panduan? Kalau karangan sekarang kan untuk disertasi doktoral. Kalau ini kan nggak mungkin kalau orang itu. Kalau orang sekarang ngarang malah lebih lucu lagi kadang-kadang. Ngarang karena untuk gelar doktoral. Iya. Artinya ketika ngarang itu yang penting memenuhi kualifikasi yang diinginkan dosen. Jadi dia ada mikirin nanti manfaat enggak ya, berkah enggak. Pokoknya yang penting Selesai. Tapi ya mungkin suatu saat ya baru tapi kan beda Ya. pengarangannya gitu. Makanya kata Mbah Maimun itu kadang-kadang kitab itu dikarang bagus dari orang yang komunitasnya enggak ideal. Misalnya Fathul Mu'in itu dikarang orang India, yang di situ negaranya masih orang banyak nggak pakai jilbab, juga masih banyak yang jauh riba. Sampai Mu'in itu ada tulisan Watorikul Kholas Minar Riba. Ya, kita Mu'in itu ada Watorikul Kholas. Karena dia hidup di negara yang meskipun dia dikritik sama semua saraf-saraf Mu'in karena dia hidup di daerah yang hutang 10 juta, 40 juta, nggak mungkin kalau nggak di lembaga yang seperti itu. Karena hidup enggak, ya tadi seperti Wali Songo itu punya metode dakwah di negara yang seperti ini, agamis masih ada yang ini itu. Iya. Kadang-kadang Islam itu orang nyari metode di yang sudah steril, sudah. Terus yang di metode steril itu dibawa ke negara yang masih ini kan tidak sambung kira-kira gitu. Ya repot itu jadi masalah besar kan. Ya kira-kira gitulah gambaran Konteksnya ya. Ya, kira-kira. Konteks. itu ada Watorikul Kholas itu kan nggak masuk akal. Masa ada Watorikul Kholas kok? Sampai di India itu orang-orang alim tertentu sampai Nyun Sewu pakai dalil khairukum ahsanukum qadar. Jadi menambah itu bukan dizuri, asal tidak tercatat dalam akad, tapi dianggap simpatinya yang terhutangi. Meskipun saya ulang lagi, kita tidak mensyariatkan itu terus pakai dalil tadi. Tapi menghutang kalau Jawa mungkin terkait anak sapi ketika nyaur membayarnya juga pakai sapi. Terus yang disuruh Nabi ya Rasulullah hanya utang pedet anak sapi kok nyaur sapi. Kata Nabi sebaik kalian itu kalau nyaur baik. Uangnya mesti seneng lah, mergol wah itu kan orang Jawa itu orangnya pasti seneng. Itu hebatnya Islam. Islam mengharamkan riba, tapi mendorong bahwa yang ngutang itu yang utang itu tahu diri. Kira-kira gitu. Itu masuknya fikih atau akhlak itu? Dan apapun itu kan Islam itu bikin solusi. Misalnya gini, contoh kamu, Asmaul dia misalnya segini, Mas dia kan orang Betawi, orang Jawa. Saya punya utang beliau 100 juta. 100 juta pas. Gara-gara saya bandel, beliau sering kesini nagih. Transportasi Jakarta sini taruh saja tak hitung sudah 1 juta. Kalau nagih 3 kali, 3 juta. Misalnya kalau nelpon beberapa kali 300-400. Masa ya fair saya hanya nyaur 100 juta. Padahal gara-gara saya bandel harus nagih beberapa kali. Tapi Mas dia ini juga haram juga kalau ngitung transportasi sebagai pokok hutang. Karena Islam pasti mengharamkan riba, bukan mungkin pasti mengharamkan riba. Tapi susahnya apa sih saya punya etika, kemudian uang transportasi itu saya ganti. Wong dia kesini bukan niat silaturahim, niat nagih. Akhirnya saya bayar 100 juta, 3 juta, apa 100, 3 juta. Tapi tidak niat riba sama lagi, mengganti transportasi yang sering hilang karena nagih. Kalau tahu diri Gus. Ya makanya ini kan ya, supaya Islam ini jangan dianggap bagaimana riba itu haram sementara yang nagih ini kehilangan uang nagih, uang transportasi gitu maksud saya ini gitu. Itu kan seperti Nyon Sewu ya, meskipun mungkin saya tidak berani atau berani tidak tahu. Ketika Islam mengharamkan zina, sebenarnya Islam itu kan punya solusi. Misalnya laki-laki yang hiper ya boleh poligami. Kan nggak ada sesuatu yang diharamkan kemudian Islam nggak punya cara halalnya kan? Misalnya orang janggal dengan riba, tapi kan ada khairukum ahsanukum
Kodoan. Melihat perempuan juga sama, melihat perempuan itu haram. Tapi sama lihat di takdir. Kalau alasannya muamalah karena kita beli tiket, alasannya muamalah karena kita beli pesawat.